siang. Selamat siang, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Kamu mau duduk di mana? Di sana atau di sini? Di sini saja Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Oh ya, terima kasih Bu. Silakan diminum. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke, saya minum. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu dari mana? Saya dari sekolah Bu. Terus saya terus singgah saja di sini karena kemarin saya yang keliling Ibu bahwa hari ini kalau ada jadwal Ibu, saya mau datang konsul ke sini Bu. Oh, kamu yang bernama Anis ya? Ya betul sekali Bu. Oh, apa kabar Anis? Ya puji Tuhan sehat. Oke, sudah sedikit tenang ya? Ya, Soalnya lumayan. dari tadi Ibu lihat Anis ini ngos-ngosan. Iya. Ya, ternyata dari sekolah ya. Kalau saya boleh tahu, Anis datang ke sini bertemu dengan Ibu untuk keperluan apa? Ya baik Bu. Begini, saya ada sesuatu masalah yang menjanggal di pikiran saya Bu. Ya. Dan saya kesini mau apa ya, mendapat masukan dari Ibu apa kira-kira yang bisa saya buat. Boleh saya cerita Bu? Oh iya, silakan boleh. Ya. Oke, ceritanya begini. Saya itu baru-baru dimutasi di tempat yang baru. Ya, jadi sekolah yang lama itu saya dipindahkan ke sekolah yang baru untuk tahun ini. Ya. Namun sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu, apakah Anis sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya sebelum bertemu dengan Ibu hari ini? Belum Bu. Ya, baru kali ini. Oh iya. Jadi sebelum kita lebih lanjut dalam pembahasan kita hari ini, Ibu menjelaskan sedikit tentang aturan-aturan norma-norma dalam bimbingan dan konseling atau dalam sesi konseling kita. Nah, yang pertama itu Anis harus tahu bahwa bimbingan konseling itu adalah proses percakapan antara dua orang, yaitu konselor Ibu sendiri dan konseli adalah Anis sendiri. Nah, di sini kita akan membahas bersama, bercerita dan menemukan, memecahkan problem yang Anis rasakan saat ini. Nah, di dalam bimbingan konseling ada 5 asas, tetapi yang ditekankan hanya 2 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini adalah di sini Anis bebas mengeluarkan apa yang dalam pikiran hati Anis. Anis bebas mengungkapkan kepada Ibu supaya Ibu tahu dan Ibu dapat mengarahkan Anis menemukan titik terang dari permasalahannya. Nah, yang kedua, asas yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi setelah sesi konseling ini berakhir, permasalahan dan percakapan kita berakhir sampai di sini, Ibu maupun Anis tidak boleh menceritakan di luar. Oke, Anis paham ya? Paham ya. Ya, boleh dilanjutkan. Oke baik, saya lanjut lagi. Ya, sebelum pindah ke sekolah yang baru itu yang nantinya akan didapatkan ke sana, saya belum ke sana Bu, tapi sebelum ke sana saya sudah sedikit kurang pede ceritanya, kurang yakin sama diri sendiri karena tentu bahwa ketika pergi di suatu komunitas atau tempat kerja yang baru pasti butuh penyesuaian ya, dan pasti akan ketemu dengan orang-orang yang baru, karakter yang baru, dan cara berkomunikasi yang baru ya. Tentu bahwa saya harus membutuhkan penyesuaian yang baru kepada mereka, dan itu membuat saya sedikit cemas
bahwa apakah di sekolah saya yang baru nanti itu saya bisa seperti yang sekolah lama, diterima dengan baik oleh teman-teman rekan kerja, boleh bekerja bersama-sama, sudah ada hubungan kekeluargaan yang baik, dan uh, cukup komunikasinya yang baik juga dengan teman-teman. Tetapi yang sekolah yang baru nanti itu saya belum yakin, Bu, jadi saya sedikit khawatir soal itu. Ya, Ibu paham apa yang kamu rasakan saat ini. Oh ternyata Anis ini baru-baru terangkat ya, makanya dimutasi ke sekolah lain. Iya, Bu, saya baru diangkat 3K dan pemerintah mengalokasikan saya relokasi ke tempat yang lain. Iya. Ya, seperti itu. Oh jadi saat ini kamu merasa kamu cemas, kamu tidak percaya diri karena kamu takut tidak diterima di lingkungan itu ya? Iya, Bu, benar. Saya merasa khawatir dan cemas tidak diterima di tempat kerja saya yang baru nantinya. Oh ternyata dalam diri kamu terdapat kecemasan yang sangat berlebihan ya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Iya, Bu, saya cemasnya sudah terlalu tinggi. Iya. Khawatir. Namun berbicara soal cemas, tidak percaya diri, namun sejauh percakapan kita pada sesi konseling saat ini dari awal sampai pada saat ini, Ibu melihat bahwa kamu cakap dalam berkomunikasi. Buktinya adalah kamu fokus terhadap apa yang Ibu katakan, feedback kamu baik terhadap Ibu. Namun apakah ada hal-hal lain yang menjanggal di hati Anis sehingga Anis mengatakan bahwa Anis kadang cemas, kadang tidak percaya diri, dan tidak ada keyakinan pada diri Anis? Ya, saya pasti merasa cemas karena harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan yang baru. Seperti itu. Jadi butuh proses lagi untuk itu, dan syukur kalau misalnya di tempat yang baru nanti itu teman-teman semuanya welcome sama saya, bisa menerima kita apa adanya, seperti itu. Iya. Setelah Anis melihat dan mendengar pengumuman saat itu penempatannya ya, maksudnya Ibu, apakah Anis sudah pernah naik di sekolah barunya dan bersosialisasi, bercakap-cakap, bergaul dengan orang di atas? Oh, belum, makanya itu yang membuat saya merasa cemas kalau mau ke atas, karena yang belum pernah. Makanya saya ke sini untuk mendapatkan masukan atas saran-saran seperti itu barangkali. Oh, ternyata kamu memiliki perasaan apa ya istilahnya, takut duluan begitu? Ya, sedikit kurang percaya diri. Oh ya, sedikit percaya diri. Ya Ibu paham, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, saya mengerti apa yang kamu katakan, dan yang perlu saya katakan saat ini mungkin itu adalah masalah waktu saja. Nah, terkadang kan orang kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat yang baru, muncul kecemasan dalam dirinya. Nanti di sana seperti apa ya? Saya di sana begini nggak ya? Saya diterima nggak ya? Seperti itu kan. Nah semua pasti memiliki pikiran dan perasaan seperti itu. Yang Ibu tekankan di sini adalah cobalah saudara Anis keluar dari zona nyaman tersebut. Anis berusaha membuka diri untuk orang lain, mengubah pola pikirmu yang dari kamu merasa cemas, tidak percaya diri, negatif thinking, kemudian takut tidak diterima di lingkungan itu. Cobalah untuk selalu berpikiran positif bahwa ketika saya naik ke atas nanti, saya pasti diterima, dan ketika saya mengatakan sesuatu, pendapat saya pasti diterima dengan baik. Toh juga kalau misalnya pendapat saya belum tepat, pasti teman-teman di sana, rekan-rekan di sana pasti memberikan saran ya atau masukan. Nah, membuka diri yang Ibu maksud tadi itu adalah coba untuk sering-sering
bersosialisasi, bergaul dengan mereka supaya kamu dapat menyesuaikan diri di lingkungan itu. Eh, itu yang ibu tadi katakan, mungkin mengenai ini hanyalah mengenai soal waktu saja. Jadi seiring berjalannya waktu, keadaan itu akan semakin berubah pula. Jadi itu yang ibu bisa sampaikan saat ini pada Anis. Tetap yakin pada diri sendiri bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa meyakinkan orang lain bahwa saya juga ini adalah seorang yang berkualitas. Saya adalah orang yang mampu bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman, meskipun ini adalah langkah awal untuk Anis pindah ke tempat kerja yang baru ya. Ya, baik Bu. Jadi terima kasih buat masukan-masukan dan saran-saran yang Ibu sudah sampaikan kepada saya, dan semoga itu menjadi bekal bagi saya ketika saya pergi ke tempat yang baru nanti itu. Saya tidak akan cemas lagi, saya akan lebih percaya diri, dan saya akan melakukan yang terbaik sehingga di tempat itu saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan yang baru, dengan kerja yang baru juga, dan semua yang ada di tempat kerja yang baru nanti saya akan membangun hubungan yang baik sehingga saya akan merasa nyaman dan bisa melakukan yang terbaik buat tempat kerja saya yang baru nanti, sehingga saya bisa nyaman juga dalam bekerja. Jadi sekali lagi terima kasih buat masukan-masukan, saran-saran serta nasihat-nasihat dari Ibu. Itu sangat membantu saya untuk bisa lebih percaya diri. Terima kasih Bu. Ya, jadi sudah paham apa yang akan dilakukan ke depannya ya? Siap, terima kasih. Saya sudah paham. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini sesi konseling kita pada saat ini karena waktu kita sudah berakhir. Kalau misalnya suatu hari nanti Anis mau datang lagi ke sini menemui Ibu, kapanpun Ibu ada waktu buat Anis ya. Ayo Bu, nanti saya hubungi lah kalau ada waktunya Ibu saya ke sini lagi. Ya. Jadi Anis ini mau lanjut kemana lagi? Mau kembali ke rumah Ibu, karena ini ceritanya baru pulang dari sekolah sekalian, karena sudah janjian tadi sama Ibu jam 2, jadi ya saya harus tepati janji juga untuk datang di sini. Oke Ibu, kalau begitu terima kasih sekali lagi ya. Saya permisi, kalau begitu boleh saya pulang Bu? Ya boleh, terima kasih Anis Makasih, ya. makasih, Ya, mari saya antar. Terima kasih Bu. Iya. Oke Ibu.